Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info unit hari ini ada Carry Futura Railvan. Kebetulan tipenya GRV, platnya RE Banyumas, tahunnya 2003. Kita review hari ini bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Tahunnya 2003, kebetulan tipe GRV. Ini untuk pajaknya aktif, jadi pajaknya ini bulan 8, habis masa plat 2023. Nah kebetulan bulan 8 besok ini ganti plat, jadi untuk selanjutnya itu pakai yang plat dasar warna putih. Untuk pajak tahun lalu itu kisaran 869 alias 900.000 kurang lebih. Platnya R Banyumas, Cilongok ya. Jadi buat teman-teman yang kisaran sini sekitaran Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan sebagainya, termasuknya ini masuk dalam plat lokal ya. Jadi kepengurusan itu bisa diurus tidak terlalu jauh lah. Tapi untuk yang luar kota itu nggak masalah, kita tetap bisa bantu untuk ngurus pajak, terus kalau harus ganti plat dan sebagainya, insya Allah kita bisa bantu uruskan. Kebetulan ini warnanya biru. Birunya ini kalau di STNK itu tertulis biru metalik. Biru metalik 1500 cc. Ini 2003 jadi masih karburator, belum injeksi. Nah, ini kebetulan kalau tipe GX itu dia kan joknya ngadep depan semua ya. Jadi teman-teman kalau mau yang buat bawa keluarga itu enaknya memang joknya buat ngadep ke depan semua. Cuman kalau untuk bawa barang biasanya jok belakang dicopot atau diganti jok yang hadap-hadapan gitu. Nah ini kebetulan untuk unitnya masih cukup bagus, jadi kayak nut-nut ini pintu masih lempeng, terus bagian depan ini kayak totok depan ini masih bagus, nutnya masih lempeng, depan sampai belakang nutnya masih bagus. Kalau bodi itu untuk bagian depan ini masih cukup ngaleng, nah bagian sini ini udah agak sedikit naik dempul, cuman masih masuk batas toleransi ya. Jadi kalau mobil itu bekas insiden dia biasanya kan kempot itu diisi dempul terlalu banyak, lama-lama dia dempulnya itu gampang lupas. Tapi kalau dia dari belakang seperti ini nih, bodinya masih lempeng, masih bagus. Nah ini kebetulan kan 2003 dia masih pakai side body molding seperti ini. Nah ini karet-karet seperti ini, karetnya masih terpasang, terus kanan dan kiri ya seperti itu. Nah kita cek untuk bagian nut belakang sama, kalau unit seperti ini dia kan pakai talang ya. Jadi kalau mobil-mobil yang kelas kayak Kijang terus kayak Railvan seperti ini, dia mobil bertalang, kita wajib cek talangnya gitu. Nah ini talangnya kebetulan masih bagus banget, talangnya jadi masih nitik, itu bagian bawah masih nitik, bagian atas juga aman, nggak ada yang kropos atau nggak ada yang naik dempul gitu. Untuk bagian atas juga ini masih ngaleng, untuk atapnya jadi aman, kalau mobil dipanas-panasin itu nggak usah khawatir dia dempulnya ngelupas gitu. Pilar B juga bagus. Untuk bagian belakang ini karet-karet masih bagus juga, talang bagian belakang juga masih oke. Nitik talang dari pabrikan bagian belakang juga masih ketemu, ada sambungan seperti ini orisinil pabrik masih kelihatan juga gitu. Nah ini untuk nut bagian belakang juga masih bagus, nutnya masih masih lempeng, bodi-bodi juga bagian belakang oke. Coba kita buka untuk pintu belakangnya. Nah ini kan door trimnya dia udah 3D, jadi door trimnya untuk 2003 akhir seperti ini udah 3D dia. Door trimnya itu pakai plastik, bukan pakai yang bludru lagi. Nah untuk bagian pintu-pintu silerannya juga masih utuh, atas sampai ke bawah. Lanjut ke bagian belakang. Kalau bagian belakang seperti ini, kalau dia emang pernah nubruk dari belakang, ini yang seperti ini tuh udah nggak rapi kondisinya gitu. Sekalian cek kalau untuk bagian belakang itu cek bagian lantai. Nah ini kebetulan lantai-lantainya itu masih utuh bagian belakang ini ya. Cuman agak basah. Ini memang resiko kalau pakai peredam seperti ini harus bener-bener kering biar nggak terjadi kropos. Tapi ini masih aman, dia belum ada kropos. Joknya ini ngadep depan semua. Kalau door trim bagian belakang ini ada speaker seperti ini masih terpasang rapi kanan dan kiri. Jadi sampai door trim keseluruhan ini yang 2003 akhir emang dia kayak plastik gitu ya. Nah ada kelihatan memang lebih mewah, lebih elegan, mudah dibersihkan juga. Nah kalau yang bludru itu memang kelihatan originalitasnya itu kalau masih utuh tahun 2003 sampai sekarang itu yang kadang-kadang kita menjadi suatu pertimbangan gitu. Nah ini kebetulan plat nomornya bunyi, jadi nanti kita betulkan. Ini kurang kencang aja bagian sini. Bagian belakang itu ada tambahan bumper bagian belakang. Kalau lampu-lampu belakang itu masih oke, nyalanya masih bagus, jadi masih berfungsi secara normal. Muter ke yang sebelah
kanan. Nah, ini untuk bagian kanan itu bagian bawah itu masih nitik juga. Jadi talang ini muter, mobil ini masih utuh semua. Atas bawah itu masih nitik pabrikan. Jadi masih aman banget kalau yang namanya tahun 2003 kondisi seperti ini tergolong masih bagus. Nut body juga masih lempeng. Kondisinya juga masih cukup ngaleng alias tipis kalau apa namanya. Nah, kondisi seperti ini masih tipis gitu ya. Nah, yang jelas kalau orisinil ya nggak seperti ini, tapi ya balik lagi namanya orisinil ya, untuk harga pasti menyesuaikan ya. Kalau yang penting buat kita itu nut-nut itu masih dalam, nutnya masih bagus, lempeng. Jadi body itu kalau dilihat dari samping juga dia nggak gelombang gitu. Celah-celah body juga masih bagus. Terus kemudian bumper juga masih oke. Bumpernya masih mulus, masih bagus. Cuman untuk lampu ini memang agak sedikit kusem, lampu kanan dan kiri. Oke, kita lanjut untuk yang pintu-pintu. Kita buka pintunya, kita cek sileran pabrikan untuk pintunya. Kalau dia emang aman, dia nggak ada bekas insiden, sileran pintu seperti ini masih utuh, masih rapi, masih bagus gitu ya. Nah, ini door trimnya juga masih oke. Door trimnya ini 3D semua, pakai plastik seperti ini. Nah, kebetulan ini kan tipenya GRV, jadi GRV sekalipun dia masih tetap pakai ontelan gitu ya. Gitu. Ini ontelannya masih aman, lancar seperti ini. Pilar-pilar juga masih bagus. Pilar A seperti ini masih utuh, nggak ada keropos. Sampai ke pilar B kondisinya masih ngaleng. Lanjut ke bagian slebor depan. Nah, slebor depannya masih utuh, masih rapi. Dia masih ada nitiknya seperti ini, masih bagus. Sampai ke lantai yang sebelah kiri. Nah, ini untuk lantai kirinya itu masih aman, nggak ada keropos. Perangkat AC ada, cuman nggak dingin. Kalau bagian depan lanjut ke dashboard ya. Dashboard itu masih cukup aman juga. Dashboardnya itu nggak ada yang patah atau yang nggak ada yang kendor. Cuman dipasangi speaker seperti ini. Ini kayaknya tempelan, nggak tahu di baut apa di lem gitu ya. Kalau jok-jok depan itu masih orisinilnya masih ada. Jadi dia di cover aja seperti ini. Untuk bagian senderan sama jok itu masih utuh kanan dan kiri gitu. Plafon juga masih cukup rapi, ada double blower. Nah, ini kebetulan karena karena GRV itu dia double blower. Cuman ini sayangnya memang AC-nya nggak diaktifkan gitu. Nah, oke, untuk bagian depan teman-teman sudah lihat sendiri ya. Kebetulan ini baru masuk juga unit buat budget 65 jutaan. Kita ada juga Xenia tahun 2005 LI tipenya. Kalau untuk plat ini sedang mutasi ke R. Jadi awalnya memang plat D seperti ini, plat Bandung, tapi kita sedang mutasi ke R lokal Purbalingga gitu ya. Nah, kita fokus lagi balik ke tipe GRV. Nah, ini untuk yang pintu-pintu bagian tengah, silerannya pun masih utuh seperti ini. Atas sampai ke bagian bawah itu masih utuh. Door trimnya masih aman, nggak ada yang patah, cuman baret-baret seperti ini untuk bagian door trim ya, kelihatan gitu ya. Gitu. Nah, untuk jok bagian tengah pun ini di cover seperti ini, tapi joknya itu masih utuh ya. Bagian, nah ini ada yang softback, tapi softbacknya itu cover. Nah, bagian jok aslinya itu masih utuh, aman. Nah, untuk jok juga dia pakainya yang captain seat seperti ini, jadi yang bukan yang jadi satu. Nah, kalau captain seat seperti ini kan dia terpisah, jadi joknya itu bisa disetel satu persatu seperti ini gitu ya. Oke, lanjut ke pilar-pilar bagian belakang. Ini kondisinya belakang masih utuh, aman. Dia nggak ada keropos untuk unit ini, kita nggak temukan. Terus, nah kita nanti cek lantai-lantai sama sasis ya. Kita muter ke yang sebelah kanan, pintu kanan depan. Nah, kebetulan ini untuk bumper sebenarnya ini kurang rapi aja. Jadi ini bumpernya agak turun. Jadi kalau mau dinaikkan ini tinggal di setel aja. Nah, ini PR buat kita, nanti kita perbaiki, kita rapikan untuk bumpernya gitu. Nah, ini untuk yang pintu sebelah kanan. Pintu kanannya ini silerannya pun masih utuh, atas bawah muter ya. Oke, muter sampai ke bagian bawah itu aman, nggak ada yang keropos. Pintu-pintu door trimnya juga masih cukup bagus. Kalau untuk minus lantai sedikit, ini ada bolong daerah sini. Nah, ini bolong seperti ini tergantung nanti teman-teman ya, mau apa adanya, apa kita bereskan ya, kita rapikan. Sileran pintu bagian depan insya Allah dalam kondisi aman. Siler pintu kanan sampai kiri itu aman, nggak ada bekas ciri-ciri bekas insiden atau bekas nabrak gitu ya. Sekarang sasis dulu, kita sasis dulu. Ini untuk yang sasis bagian kanan, sasisnya pun masih utuh, masih aman. Insya Allah sasis mobil ini aman ya, depan sampai belakang nggak ada keropos, nggak ada bekas pelingkut, nggak ada bekas perbaikan. Kalau apa namanya ini, tankinya juga dia aman, nggak ada yang kepot.
Bagian gearbox juga dia nggak ada rembes-rembes oli gitu ya. Ini untuk yang sasis sebelah kiri tengah. Nah, sampai ke bagian belakang di shoot itu masih aman, kelihatan masih bagus, nggak ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, itu sasis sampai lantai itu masih bagus. Nah, ini untuk selebor yang sebelah kanan depan, kondisinya masih cukup rapi. Dari bagian bawah itu masih aman sampai ke depan, aman, nggak ada yang keropos. Kalau yang namanya shockbreaker itu dia biasanya kalau dia bermasalah, shockbreakernya itu dia ada rembes-rembes oli. Ini aman, nggak ada yang rembes. Nah, ini untuk selebor bagian belakang kanan, selebornya pun masih rapi, masih utuh. Sekalian sasisnya juga kelihatan masih rapi. Ini untuk yang selebor sebelah kiri. Selebor kirinya pun masih oke, nggak ada rembes oli di bagian shockbreaker. Terus selebor pun aman sampai bagian belakang gitu ya. Selebor bagian kiri belakang. Selebor belakang kiri pun masih utuh kondisinya. Sasis pun masih aman. Nah, ini untuk mesinnya kita udah buka. Sekarang kita cek 1500 cc karburator 2003 ya. Jadi kalau mesin itu kita cek dulu dia ada rembes-rembes oli apa enggak. Untuk unit ini insya Allah aman. Dari deksel itu nggak ada rembes oli. Dari bagian karter pun aman, dia nggak ada rembes-rembes oli. Dan kondisi mesin ini kering dan cukup bersih kalau menurut saya gitu ya. Walaupun ini belum di salon, belum dibersihkan gitu. Nah, sekalian kita cek selebor juga, ini masih utuh kondisinya. Bagian sasis depan juga masih utuh. Sekarang cek olinya, coba kita cek oli, pastikan nggak ada oli kecampur sama air radiator. Olinya masih cukup aman, dia warna oli tidak terlalu hitam, alias ini oli dia nggak ada kecampur sama air radiator. Kalau oli itu kecampur sama air radiator biasanya dia warnanya kan coklat gitu ya. Nah, dari rembes-rembes oli nggak ada, dari oli warnanya juga masih oke. Sekarang kita coba starter, kita dengerin suaranya. Nah, kita on, kita coba starter. Kita starter, kita dengerin suara stasionernya ini masih anteng, dia masih halus, suara stasionernya nggak ada pincang, nggak ada suara metal, juga nggak ada suara yang aneh-aneh ya. Coba kita geber, suaranya gimana? Nah, kalau dari suara mesin kita geber ini suaranya dia masih oke, masih nggak ada suara yang aneh-aneh. Kalau biasanya kalau namanya seher kena atau ring seher kena itu biasanya mesin suaranya lebih kasar gitu, suaranya nggak halus seperti ini. Terus satu lagi, kalau dia ring seher kena atau seal clamp udah kena, biasanya dia ngasep putih di bagian knalpot. Coba kita cek untuk asap putihnya. Aman ya. Jadi kesimpulan kalau unit ini mesinnya bagus, oke, nggak ada ngasep sama sekali, pembakarannya masih cukup bagus, bodinya cukup sedang kalau menurut saya, talang-talang masih bagus, jok-jok masih banyak yang orisinil, hanya di cover, cuman satu AC-nya memang kurang dingin. Platnya RE, pajaknya bulan 8. Mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.